Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Haq dengan NIM 20700190006, Pendidikan Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran struktur aljabar dengan materi himpunan, fungsi, dan relasi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu himpunan. Nah, pertama, apakah itu himpunan? Nah, definisi himpunan itu adalah suatu koleksi atau kumpulan objek yang didefinisikan secara jelas. Nah, maksud dari definisi ini adalah misalkan kita mempunyai himpunan hewan ternak. Nah, himpunan hewan ternak itu himpunan hewan ternak. Maka apa saja yang termasuk dengan hewan-hewan ternak? Maka kita bisa menuliskan ayam, sapi, kambing, dan sebagainya. Nah, kemudian contoh lain yaitu himpunan bilangan bulat. Seperti minus, yang himpunannya itu dari minus 1, minus 2, 0, 1, 2, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi himpunan itu kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Nah, kalau yang tidak jelas itu seperti himpunan orang yang kelihatan sakit. Nah, itu kan kita tidak bisa mana yang kelihatan sakit dan tidak jelas bagaimana ciri-cirinya. Kita tidak bisa melihat bagaimana perbedaannya atau tidak memiliki persamaan lah, tidak ada persamaannya. Ini kan hewan ternak ada persamaannya, ayam, sapi, kambing memiliki persamaan yaitu himpunan hewan ternak. Nah, yang kemudian kita beralih ke cara menyatakan himpunan. Nah, dalam cara menyatakan himpunan kita memiliki tiga cara. Yang pertama itu kita menggunakan notasi himpunan. Seperti kita misalkan himpunan A. Himpunan A itu X anggota bilangan real. X anggota bilangan real di mana X-nya lebih kecil dari 5. Nah, cara membacanya ini adalah maka maksud dari himpunan ini adalah bilangan real yang lebih kecil dari 5. Himpunan bilangan real yang lebih kecil dari 5. Tapi kita menuliskan semestanya yaitu bilangan real, dan kita menuliskan syaratnya yaitu X lebih kecil dari 5. Maka ini himpunannya itu adalah min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 adalah yang paling terakhir, namun yang sebelumnya itu sampai tak terhingga karena bilangan real. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan daftar atau tabulasi. Ya seperti ini. Yang pertama, himpunan hewan ternak. Kita tuliskan satu persatu. Komponen-komponen yang menyusunnya seperti ayam, kambing, dan sapi. Ini seperti ini. Himpunan A adalah X anggota real di mana X lebih kecil dari 5. Ini adalah misalkan dalam notasi bilangan, notasi himpunan. Nah, sedangkan yang ini kita menuliskan satu persatu daftar yang termasuk atau daftar koleksinya atau himpunannya. Kemudian kita beralih ke cara pernyataan, yaitu kita menuliskan menggunakan kata-kata. Jadi contohnya himpunan hewan ternak.
himpunan hewan ternak berkaki 4. Berkaki 4. Nah, ini salah satu menyatakannya. Ini menggunakan teknik pernyataan. Jadi kita menggunakan kata-kata untuk membentuknya. Nah, kalau ini kita bentuk dalam notasi tabulasi atau daftar, maka kita akan menggunakan kambing dan sapi. Kita bisa menuliskan seperti itu ya. Misalkan kita ingin mengubahnya menjadi bentuk tabulasi atau daftar. Nah, contoh lain yaitu himpunan huruf vokal yang terkandung dalam kata komunitas. Himpunan huruf vokal yang terkandung dalam kata komunitas. Nah, ini adalah pernyataannya. Nah, kita buat daftar tabulasinya, maka itu kita dapat menuliskan huruf vokalnya itu ada O, U, I, dan A. Nah, ini kita daftarkan. Nah, yang kemudian kita lanjut ke subset dari himpunan. Apakah subset dari himpunan itu? Subset. Nah, subset adalah sebuah himpunan yang sedemikian sehingga anggota dari suatu himpunan yang lain. Jadi subset itu adalah sebuah himpunan yang merupakan anggota dari himpunan yang lain. Misalnya seperti ini. Misalnya kita buat daftar himpunan A. Kita buat daftarnya itu 1, 2, 3. Nah, sedangkan himpunan B kita buat himpunan bilangan X anggota bilangan asli di mana X lebih besar dari 0. Nah, kan bisa dilihat ini A adalah 1, 2, 3. Sementara B itu X anggota bilangan asli di mana X lebih besar dari 0. Nah, kalau kita membuat dalam bentuk daftar juga ini, maka kita akan mendapatkan bahwa anggota dari himpunan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Hingga. Nah, kita lihat bahwa himpunan A ini semuanya merupakan anggota dari himpunan B. Maka dapat disebut bahwa A ini adalah subset dari B. Nah, begitu. Nah, subset ini memiliki 2 jenis, yaitu subset alami, subset murni, dan subset tidak murni. Subset tidak murni atau subset yang semua anggota A adalah anggota B. Jadi dapat dikatakan bahwa A sama dengan B. Ya, jika begini. Kini A kita tetap sama, maka kita ganti C-nya itu. C-nya sama dengan X anggota bilangan asli di mana X 1 lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini kalau kita daftarkan, kan kalau kita membuat daftarnya, maka kita akan mendapatkan C itu 1, 2, dan 3. Nah, A dan C merupakan subset kesamaan atau subset tidak murni karena himpunannya sama, maka dapat ditulis dengan A subset C. Sementara untuk subset murni adalah anggotanya tidak sama, maka ini seperti ini A 1, 2, 3, B 1, 2, 3, 4, 5 tidak sama karena ada 4, 5 dan seterusnya. Maka A ini disebut dengan subset murni dari B. Simbolnya itu A subset B tanpa sama dengan, tidak sama dengannya. Oke, kita lanjut ke operasi himpunan.
operasi himpunan. Dalam himpunan itu terdapat beberapa operasi. Yaitu yang pertama, ada 4 operasi. Ada 4 operasi, yaitu yang pertama adalah gabungan. Yang kedua adalah selisih. Yang ketiga adalah irisan. Yang keempat adalah komplement. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah gabungan. Nah, gabungan ini adalah jika operasi di mana jika ada himpunan A, kita gabung dengan B. Ini maksudnya adalah semua anggota A kita gabung dengan anggota yang B. Jadi kita gabung, misal contohnya adalah A itu A, B, C, D. B-nya itu C, F, G. Misalnya ya. Maka ini misalnya A sama dengan A, B, C, D, B sama dengan E, F, G. Maka A gabung B sama dengan, kita gabung semuanya. A, ya kita gabung yang ada A, B, C, D. Kita kemudian gabung dengan anggota yang ada di B. Di B, C sudah ada, kita tambah F dan G. Jadi A gabung B itu adalah kedua anggota A dan B digabung, jadi bisa keduanya. Contoh lain adalah misalnya A sama dengan 1, 2, 3 anggota B, A, B, C, kan? Maka kita bisa gabung. Maka A gabung B sama dengan 1, 2, 3 A, B, C. Nah, macam itu bisa digabung ya. Bisa digabung. Kemudian kita lanjut ke irisan. Lambangnya itu, kalau gabungan itu lambangnya menghadap ke atas. Kalau irisan itu lambangnya U menghadap ke bawah. Irisannya seperti huruf N. Biasanya kalau kata-kata gabungan itu terdapat kata-kata atau. Jika ada suatu bilang A atau B, maka itu sama dengan A gabung B. Nah, kalau irisan itu dia menggunakan kata dan. Kalau sebagai dalam bentuk pernyataan, dia menggunakan kata dan, berarti A dan B. Nah, irisan itu jika semua anggota A yang merupakan anggota juga B. Jadi contoh ya. Jadi irisan itu adalah himpunan di mana anggota A yang juga merupakan anggota B. Misalnya A-nya itu A, B, C, D. Kan? B-nya itu C, D, E, F. Nah, jika kita iris A diiris dengan B, maka kita mencari anggota yang mana yang merupakan himpunan dari A dan merupakan himpunan dari B. Pertama, A. Di B tidak ada A, berarti tidak termasuk. B tidak ada di A, maka tidak ada di B, maka tidak masuk. C ada di A, ada di B, maka A iris B kita masukkan C, D di A ada di A dan ada juga di B, maka kita kita gabung, kita iris jadi D. Kemudian di bawah CD itu sudah masuk, dan E itu tidak ada di A, F juga tidak ada. Jadi E dan F itu tidak termasuk dalam irisan dari A iris B. Maka irisan dari A dan B adalah C, D. Seperti itu ya. Contoh irisan.
bagaimana jika misalnya tidak ada yang sama? Tidak ada yang sama, misalkan A itu A, B, C, dan B itu D, E, F. Apakah irisannya ini? Karena tidak ada yang sama, maka irisan dari A dan B-nya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong ya, atau biasa lambang dengan begini, himpunan kosong. Himpunan kosong. Jadi tidak ada anggotanya. Nah, kemudian kita lanjut ke selisih. Selisih itu biasanya lambangnya itu A bagi B. Misalnya selisih itu adalah, misalnya selisih A dari B adalah himpunan A yang tidak ada di B. Ya, himpunan A yang tidak ada di B. Misalkan A itu A, B, C, D. B itu B, D, E, F. Nah, yang termasuk dari, misalnya kita cari A selisih B, maka himpunan A yang tidak termasuk himpunan B. Nah, saya A ini ada himpunan dari A, tapi tidak ada di B. Maka salah satunya adalah A. Nah, kita ke B. B ini anggota A, namun A juga ada anggota di B. Maka ini bukan termasuk selisihnya. Termasuk anggota dari selisih A dan B. Kemudian C. C ada di A, namun tidak ada di B. Maka ini termasuk dari himpunan dari A selisih B. C. Karena D ada, maka ini bukan termasuk dari selisihnya. Nah, beda lagi kalau kita buat B selisih dari A, maka yang kita lihat adalah himpunan dari B. Maka kalau B dari B yang tidak, himpunan B yang tidak termasuk dari A adalah E dan F. Seperti itu. Jadi bisa membedakannya. Jadi kalau selisih itu A berbeda ya, antara A selisih B dan B selisih A itu tidak memiliki hasil yang sama, mereka memiliki hasil yang berbeda. Kemudian komplemen. Nah, komplemen ini adalah apabila ada himpunan semesta dan himpunan A subset dari S, maka komplemen dari A adalah himpunan dari S yang bukan dari A. Kita akan jelaskan ya, satu-satu. Misalnya S-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Bilangan bulat itu ini Z. Bilangan bulat itu Z ya. Bilangan Z. Kemudian A-nya itu, misalnya himpunan A itu subset dari, misalnya A itu subset dari S. Subset dari S. Dan A itu sama dengan himpunannya adalah 1, 2, 3, 4. Maka A komplemen. Komplemen dari A adalah, komplemen dari A itu ditulis dengan A pangkat C. Itu maka komplemen dari A adalah himpunan semesta yang bukan himpunan dari A. Nah, himpunan semesta ini kan bilangan bulat itu mulai dari minus tak hingga 0 sampai minus hingga. Nah, jadi yang tidak termasuk yang merupakan komplemen dari A adalah, kita misalkan minus 1, 0, karena ada 1 maka kita tulis karena itu adalah himpunan dari A. Yang kita cari adalah komplemen dari A, yaitu himpunan S yang bukan himpunan A. Maka kita langsung terus ke 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, ini contoh lainnya itu misalnya S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toh kan? Waduh.
muncullah. Misalnya A-nya itu 1, 2, 3. Nah, maka A komplement itu adalah himpunan dari S yang bukan himpunan dari S yang bukan himpunan dari A. Maka kita dapat menulis bahwa ini 1, 2, 3, maka yang bukan adalah 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Nah, itu adalah operasi himpunan mana kita dapat menyimpulkan bahwa ada 4, yaitu ada gabungan, selisih, irisan, komplement. Gabungan itu kita menggabungkan dua anggota dari A dan B. Kalau irisan itu kita mencari himpunan A dan B yang sama. Itulah intinya. Kalau selisih itu kita selisih itu kita mencari suatu himpunan, anggota himpunan yang bukan anggota dari himpunan lain. Misalnya A selisih B, maka himpunan A yang bukan himpunan B. Nah, kemudian komplement adalah himpunan S himpunan semesta yang bukan anggota dari himpunan A. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke hukum operasi himpunan. Aduh, terbang ada angin. Sorry tapi yang selanjutnya kita lanjut ke hukum operasi himpunan. Dalam hukum operasi himpunan ada 6 hukum operasi himpunan. Nah, maka kita tulis dulu. Misalnya kita memiliki himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan semuanya adalah subset dari S. Semuanya adalah subset dari S, maka semua anggota dari A, B, dan C adalah anggota dari S. Maka akan berlaku yang pertama. Yang pertama itu hukum idempoten. Hukum idempoten. Hukum idempoten ini adalah jika suatu himpunan kita gabung, kita iris dengan himpunan itu sendiri, maka hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Himpunan itu sendiri. Dan kalau kita menggabungkan dua himpunan yang sama, A gabung A, maka hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Contoh, kita ambil A itu 1, 2, 3. Nah, kita gabung dengan A. A-nya itu 1, 2, 3. Nah, jika A kita iris, nah iris itu kita mencari anggota-anggota yang sama di antara dua himpunan. Nah, masalahnya ini A dan B dan A-nya itu adalah himpunan yang sama, maka semua anggotanya adalah irisannya, maka akan kembali ke himpunan tersebut. Begitu pula dengan gabungannya. Kita gabung juga ini, maka tetap hasilnya juga akan begini. Itulah hukum idempoten. Yang kedua itu hukum identitas. Hukum identitas. Nah, hukum identitas ini berbunyi jika ada himpunan A kita gabung dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong, himpunan itu sendiri. Yang kedua, jika A kita iris dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Misalnya kita A itu 1, 2, 3 lagi ya. Gampang aja. Dan himpunan B itu adalah himpunan kosong. Himpunan kosong. Nah, jika kita mengirisnya, maka salah ini kalau A iris dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong.
Nah, kita untuk yang gabung. Kalau kita gabung, ini kita gabung dengan himpunan kosong, maka tidak akan berubah apa-apa ya. Akan tetap A, betul. Dan apabila kita iris, maka tidak ada anggota yang sama. Maka himpunannya adalah himpunan kosong hasilnya. Karena tidak ada anggota yang sama. Yang ketiga itu hukum komutatif. Hukum komutatif. Sama seperti hukum komutatif pada operasi bilangan bulat, operasi bilangan cacat. Nah, pada hukum operasi himpunan kita mengenal juga hukum komutatif, yaitu jika ada himpunan A kita gabung dengan himpunan B, maka hasilnya sama dengan himpunan B kita gabung dengan himpunan A. Begitu pula sebaliknya, jika A diiris dengan B, maka B sama dengan yang diiris dengan A. Ini sama dengan misalnya dalam operasi bilangan bulat, yaitu jika A ditambah B sama dengan B tambah A. Seperti itu ya. Yang keempat itu asosiatif. Hukum asosiatif. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang hukum asosiatif, maka kita bermain dengan 3 buah himpunan. Jadi misalnya kita hukum himpunan A kita gabung dengan hasil dari gabungan himpunan B dan C, maka ini akan sama dengan himpunan A yang kita gabung dengan B, kemudian kita gabung dengan C. Itu asosiatif ya. Jadi yang mana jika kita mengoperasikan yang kanan terlebih dahulu, maka akan sama hasilnya jika kita mengoperasikan yang kiri terlebih dahulu. Itu hukum asosiatif. Jadi akan sama hasilnya. Sama dengan di operasi bilangan, jika A ditambah B tambah C, ini sama dengan A tambah B ditambah C. Ya. Ini sama hasilnya. Yang kedua, sama juga kalau irisan, jika A iris dalam kurung B iris C, maka sama dengan A iris C diiris dengan ini B diiris dengan C. Sama ya hasilnya. Kemudian hukum distributif. Hukum distributif. Nah, jika tadi operasinya itu hanya melibatkan satu operasi, maka dalam distributif kita melibatkan 2 operasi. Misalnya kita ada A digabung dengan hasil dari B diiris C. Jadi dalam operasi ini kita iris dulu B dengan C. Kita iris dulu, kemudian kita gabung dengan A. Jadi hasil irisan dari B dan C kita gabung dengan A. Maka akan hasilnya sama dengan jika kita A digabung B diiris A gabung C. Ini sistemnya sama dengan kali masuk dalam himpunan bilangan bulat, seperti A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kan? A kali masuk. Jadi misalnya ini kan A gabung B. Kita kali masuk A gabung B diiris dengan A gabung C. Nah, seperti itu. Karena sistemnya sama dengan kali-kali masuk, maka kita akan mengalihkan seperti itu. Hasilnya akan sama. Jika kita mengiris dulu ini baru kita gabung, sama hasilnya dengan kita gabung dulu satu persatu. Kita gabung A dengan B, baru kita gabung A dengan C. Kemudian kita iris dari hasil dari ini dan ini. Hasilnya akan sama. Nah, yang kedua itu jika kita A sama ya. Kita iris dulu, baru di sini B gabung C.
maka akan sama dengan A iris B digabung A iris C. Jadi jika kita menggabungkan dulu, kita gabung dulu B dengan C baru kita iris, akan sama dengan kita iris AB dulu, baru kita gabung dengan irisan dari A dan C. Sama dengan prinsip kali masuk atau distributif. Kali masuk ya. Kemudian yang terakhir adalah hukum De Morgan. Hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan ini menggunakan menggunakan operasi komplemen. Maka jika kita A gabung B komplemen, maka ini maksudnya adalah jika kita punya himpunan semesta, kemudian kita gabung A dengan B, maka A gabung B komplemen adalah himpunan semesta yang bukan himpunan dari A gabung B. Maka ini sama dengan A komplemen diiris B komplemen. Jadi jika operasinya A digabung B komplemen, maka hasilnya akan sama dengan A komplemen diiris dengan B komplemen. Maka seakan sama hasilnya jika kita mencari himpunan yang bukan termasuk himpunan semesta yang bukan termasuk himpunan A, dan himpunan B, himpunan semesta yang bukan termasuk himpunan dari B. Kemudian kita iris, akan menghasilkan A gabung B komplemen. Jadi himpunan semesta yang bukan anggota dari A gabung B. Dan terakhir kita masuk ke A iris B komplemen. Maka akan menjadi A komplemen digabung B komplemen. Sama seperti yang tadi, A komplemen itu himpunan semesta yang bukan anggota dari A digabung dengan anggota S yang bukan anggota dari B, maka akan menghasilkan A iris B komplemen. Nah, mungkin sampai situ saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon dan kekurangannya, kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.